Memiliki gedung kampus dengan standar hotel bintang 5, tersedia 10 kampus dengan lokasi yang strategis. Menyediakan banyak pilihan program studi. Setiap kelas dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang terbarukan, sehingga proses pembelajaran di Universitas Tekom terjamin kualitasnya. Tersedia kelas karyawan sehingga mahasiswa dapat kuliah sambil bekerja. Sistem mengajar dosen yang interaktif dan asik membuat suasana kelas pembelajaran lebih menyenangkan. Universitas Tekom, kuliahnya menyenangkan. Oke, para mahasiswa Universitas Tekom, selamat berjumpa pada program perkuliahan online Universitas Tekom. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mata kuliah akuntansi keuangan 1 dengan topik metode umur piutang. Di dalam metode umur piutang ini merupakan suatu metode yang bisa kita gunakan dalam penentuan kerugian piutang dagang, yaitu dengan cara menganalisa umur dari saldo piutang para debitur perusahaan. Nah, umur piutang ini masing-masing debitur itu nanti digolongkan, baik yang belum dan yang sudah jatuh tempo. Bagi piutang yang sudah jatuh tempo, makin lama jaraknya dengan jatuh tempo, makin besar pula kemungkinan tak tertagihnya. Dengan demikian, dalam menaksir besarnya kerugian piutang, masing-masing kelompok umur piutang nanti ditentukan besarnya prosentase kerugian. Nah, untuk analisa piutang ini selain bisa kita gunakan di dalam menentukan jumlah piutang yang benar-benar tak tertagih, juga bisa kita gunakan untuk mempertimbangkan pengambilan suatu keputusan, yaitu tentang penjualan kredit oleh bagian penjualan. Seperti untuk menentukan penjualan kredit kepada pelanggan, bahwa pelanggan tersebut itu berhak apa tidak kalau kita berikan suatu kredit. Mungkin saja karena pelanggan tersebut banyak piutangnya kepada perusahaan, kemudian kalau ditagih juga susah, makanya tidak berhak untuk mendapatkan suatu kredit. Oke, lebih jelasnya mengenai metode umur piutang akan saya jelaskan, yaitu bagaimana cara pencatatannya untuk menentukan kerugian piutang dengan menggunakan analisa umur piutang. Nah, tujuannya Anda mempelajari analisa umur piutang ini supaya Anda semuanya itu dapat memahami yaitu maksud dan tujuan penggunaan dari metode umur piutang. Tujuan yang kedua yaitu supaya Anda semuanya itu mampu menjelaskan yaitu metode umur piutang. Itu metode yang seperti apa? Kalau kita bandingkan dengan menggunakan piutang bersih ataupun penjualan bersih. Kemudian
Anda semuanya mampu menganalisis metode umur piutang. Anda juga mampu melakukan penghitungan kerugian piutang dengan menggunakan metode umur piutang ini. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu umur piutang itu umur yang seperti apa, ya. Nah, di sini umur piutang ini adalah jangka waktu sejak dicatatnya sebuah transaksi penjualan sampai dengan saat dibuatnya daftar piutang. Nah, manfaatnya kita menggunakan analisis umur piutang. Yang pertama yaitu untuk menjaga liabilitas dan likuiditas perusahaan. Ya, berarti supaya nanti para debitur artinya itu dapat membayar hutangnya kepada perusahaan itu tepat pada waktunya. Kemudian dengan menggunakan analisa umur piutang ini, perusahaan dapat memperkirakan yaitu jumlah dan waktu jatuh tempo piutang. Berarti berapa jumlah piutang yang sudah tertagih dan berapa jumlah piutang yang belum tertagih. Nah, kemudian kita juga bisa menentukan untuk jangka waktunya itu berapa hari, berapa bulan, ya. Nah, untuk manfaat yang lainnya, untuk menentukan jumlah cadangan kerugian akibat adanya piutang yang tidak tertagih. Nah, cara kita menaksir dengan analisa umur piutang, yang pertama kita kelompokkan dulu, yaitu piutang-piutang mana yang belum jatuh tempo dan piutang-piutang mana yang sudah jatuh tempo. Setelah kita kelompokkan, kemudian kita susun tabel yang namanya tabel analisa piutang yang jatuh tempo dan yang belum jatuh tempo. Nah, setelah itu baru kita bisa menyusun perhitungan kerugian piutang. Nah, bagaimana cara kita mengelompokkan piutang? Yaitu di sini ada 3 kelompok. Ada kelompok piutang lancar, ada kelompok piutang tidak lancar, dan ada kelompok piutang macet. Kalau yang kelompok piutang lancar itu berarti piutangnya pembayarannya itu selalu tepat waktu, sesuai dengan jatuh tempo pembayaran ataupun batas waktu yang sudah ditentukan. Berarti kalau waktu pembayarannya kok tanggal 10, ya jangan sampai lebih dari tanggal 10 untuk membayarnya. Kemudian kelompok piutang tidak lancar. Kalau piutang ini pembayarannya itu melewati atau melebihi jatuh tempo yang sudah ditentukan. Nah, misalnya saja antara 7 sampai 30 hari. Nah, dengan penagihan yang sangat aktif. Kemudian ada kelompok piutang macet.
Nah, kalau ini piutang yang pembayarannya melewati batas waktu yang sudah ditentukan. Misalnya lebih dari 30 hari setelah jatuh tempo. Contohnya jatuh temponya kok tanggal 30 bulan Desember. Dia baru membayar itu tanggal 31 Januari atau malah lebih. Ini adalah sebuah tabel analisa piutang. Di sini kolom pertama ada nama-nama debiturnya, itu siapa saja. Kemudian ada jumlah piutangnya. Kemudian ada nilai belum jatuh tempo dan ada nilai sudah jatuh tempo. Nah, nanti untuk nilai yang sudah jatuh tempo juga dibagi lagi ya. Untuk saya contohkan di sini dalam bentuk harian. Di sini ada 1 sampai 30 hari, ada 31 sampai 60 hari dan lebih dari 60 hari. Nah, ini kalau kita susun tabelnya berarti tabelnya seperti ini bentuknya. Nah, cara kita untuk menghitung umur piutang. Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama, yaitu umur piutang itu dihitung dari tanggal jatuh tempo ke tanggal 31 Desember. Nah, karena ada kemungkinan itu terdapatnya piutang yang belum jatuh tempo. Nah, maka biasanya pengelompokannya itu meliputi piutang yang belum jatuh tempo dan yang sudah waktu jatuh tempo atau sudah lewat waktunya. Yang kedua, umur piutang nanti dihitung dari tanggal faktur ke tanggal 31 Desember. Karena umur piutang itu dihitung dari tanggal faktur, maka umumnya pengelompokan umur piutang itu berdasarkan jumlah hari. Nah, contoh di sini umur piutangnya belum jatuh tempo, itu taksirannya 10%. Yang lewat waktu sampai dengan 30 hari 15%. Yang lewat waktu lebih dari 30 hari 20%. Ya. Berarti lebih lama jaraknya dari waktu jatuh tempo, maka prosentasenya lebih besar kalau kita menggunakan analisa umur piutang. Oke, lebih jelasnya saya akan memberikan sebuah contoh. Di sini ada data piutang dagang dan cadangan kerugian piutang dagang. Di sini piutangnya sebesar 2 juta. Untuk penyisihan piutang yang ada 28.000. Nah, di sini menurut analisa umur piutang tersebut terdiri dari 10% itu menunggak lebih dari 1 tahun, yang 20% itu menunggak antara 6 sampai 12 bulan, yang 30% itu menunggak antara 1 sampai 5 bulan, dan yang 40% itu belum menunggak.
Kemudian menurut bagian kredit, kemungkinan tidak tertagihnya piutang sehubungan dengan analisa umur piutang. Ya, ini untuk prosentase kerugiannya. Yang menunggak lebih dari 1 tahun itu 10%, yang 6 sampai 12 5%, yang 1 sampai 5 bulan 0,5%, yang belum menunggak 0%. Karena belum menunggak berarti tidak ada kerugiannya ya, kerugiannya 0. Ya, bisa Anda lihat dari sini ya. Maka semakin lama ya jaraknya dari jatuh tempo, maka prosentasenya semakin besar. Oke, kita akan menghitung yaitu kerugian piutangnya. Kemudian kita akan menghitung yaitu nilai dari cadangan kerugian yang akan disajikan di dalam neraca, dan juga kita akan membuat yaitu jurnal penyesuaiannya. Karena tadi piutangnya masih dalam bentuk prosentase ya. Nah, kita cari dulu untuk piutangnya dalam bentuk rupiahnya. Nah, di sini yang menunggak lebih dari 1 tahun, kita kalikan 10%-nya dari 2 juta. Yang 6 sampai 12 bulan 20%-nya dari 2 juta, berarti 400.000 ya. Yang 1 sampai 5 tahun 30%-nya, berarti 600.000. Yang belum menunggak itu 40%-nya dari 2 juta, berarti 800.000. Oke, setelah ketemu untuk nilai piutang dagang masing-masing waktu jatuh temponya, baru kita buat yaitu tabel kerugian piutangnya. Ini ada kelompok umurnya. Yang lebih dari 1 tahun, prosentase kerugiannya kan 10%. Berarti 10% kita kalikan dengan jumlah piutangnya 200.000. Kemudian untuk yang kelompok 6 sampai 12 bulan, itu kan prosentasenya 5%. Kita kalikan dengan jumlah piutangnya 400.000. Yang 1 sampai 5 bulan itu prosentasenya 0,5%, kita kalikan jumlah piutangnya 600.000. Yang belum menunggak berarti kan 0% karena belum menunggak, itu kita kalikan dengan jumlah piutangnya 800.000. Nah, kemudian kita total untuk jumlah cadangan kerugian piutang dari jatuh tempo lebih besar 1 tahun sampai belum menunggak. Ini ya, totalnya 43.000. Ya, dari lebih dari 1 tahun 20.000, yang 6 sampai 12 20.000, 1 sampai 5 bulan 3.000. Yang belum menunggak 0. Nah, untuk mencari nilai cadangannya, nilai cadangan kerugian piutang di neraca, pada transaksi disebutkan bahwa disisihkan cadangan piutang sebesar 28.000. Nah, maka nanti untuk kerugian yang kita sajikan di dalam laporan neraca itu dari jumlah cadangan kerugian piutang 43.000, kita kurangi dengan penyisihan cadangannya yaitu 28.000. Ya. Berarti nanti yang disajikan di neraca yang 15.000 ini. Jadi kalau kita ingin
kalau kita ingin menghitung piutang yang disajikan di dalam neraca, ya dari saldo piutang kita kurangi dengan 15.000 ini ya, bukan 43 tapi 15.000. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya, kerugian piutang dagang pada cadangan kerugian piutang dagang. Nah, karena kan menggunakan metode cadangan ya, tadi ada penyisihan cadangannya 28 ya. Ini kerugiannya berarti 43.000. Oke, untuk tugas yang kedua ini, yang pertama, Anda hitung nilai kerugian piutang berdasarkan nilai penghasilan kotor, dan juga Anda hitung nilai kerugian piutang berdasarkan nilai penghasilan bersih. Nah, kemudian Anda buat jurnal penyesuaiannya dari penghasilan kotor maupun penghasilan bersih. Nah, di sini untuk nilai penjualan kotornya itu 58 juta. Retur dan potongannya 1.500.000 dan taksiran nilai kerugiannya 20%. Kemudian yang soal kedua, itu kalian hitung nilai kerugian piutang berdasarkan nilai piutang kotor maupun nilai piutang bersih. Kemudian Anda buat jurnal penyesuaiannya dari nilai piutang kotor maupun nilai piutang bersih. Di sini piutang dagang kotornya 25 juta. Kemudian cadangan kerugiannya 250.000. Untuk taksiran nilai kerugiannya 15%. Kemudian untuk yang soal 3, kalian hitung nilai kerugian piutang dari analisa umur piutang. Kemudian Anda catat jurnalnya atau jurnal penyesuaiannya. Kemudian Anda buat laporan piutang dalam neraca. Berarti piutangnya berapa yang akan disajikan di dalam laporan neraca. Nah, di sini ada data debitur dari PT Angkasa ya pada bulan Desember tahun 2020. Nah, di sini untuk piutangnya dari masing-masing debitur ada CV Merdeka, ada Bapak Bambang, ada PT Makmur, PT Jaya dan Tuan Budiman. Yang CV Merdeka itu piutangnya 1 juta, yang belum jatuh tempo itu 200.000, yang jatuh temponya 61 sampai 90 hari itu 800.000. Yang Bapak Bambang itu piutangnya 2.500.000, yang jatuh tempo 1 sampai 31.500.000, yang 31 sampai 60 hari itu 1 juta. Ini yang PT Makmur 1.500.000 piutangnya, yang belum jatuh tempo 500.000, yang temponya 91 sampai 120 hari itu 1 juta. Yang PT Jaya itu 3 juta, yang temponya 61 sampai 90
itu 2 juta, yang temponya 91 sampai 120 itu 1 juta. Yang Bapak Budiman itu 750, itu jatuh temponya lebih dari 120 hari ya. Ini untuk taksiran kerugiannya. Nah, yang belum jatuh tempo mesti 0% karena itu belum jatuh tempo. Yang jatuh temponya 1 sampai 30 4%, yang 31 sampai 60 6%, 61 sampai 90 10%, yang 91 sampai 120 15%, yang lebih dari 120 itu 30%. Ya. Berarti nanti yang pertama Anda buat itu ya, Anda susun, yaitu tabel kerugian umur piutang. Nanti yang belum jatuh tempo itu totalnya berapa, yang 1 sampai 30 totalnya berapa, 31 sampai 60 totalnya berapa. Ya, kalau sudah di total semua baru dicari kerugiannya. Ini ada taksirannya. Nah, nanti bisa ketemu yaitu kerugian piutang miliknya PT Angkasa pada bulan Desember tahun 2020. Oke, itu ya. Nah, nanti bisa Anda kerjakan, Anda buat di Microsoft Word. Kemudian untuk filenya nanti Anda kasih nama tugas 2, kemudian nama Anda masing-masing, baru kelas ya. Nah, kemudian untuk hasil jawabannya nanti bisa Anda kirim di Classroom. Untuk kode Classroom sudah saya berikan pada tugas 1. Nah, untuk foldernya yaitu tugas 2 akuntansi keuangan 1. Oke, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan, Anda bisa tanya melalui grup WA ataupun di Siakat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.